Ini adalah hal yang tidak dilakukan oleh para loser trader, tetapi dilakukan oleh para winner trader. Halo teman-teman trader, bersama trader baik hati yang akan bercerita tentang konsep-konsep trading. Dasar dari beberapa metode, strategi, dan indikator dalam trading. Tapi bukan dengan instan. Video kali ini bisa saya bilang video yang sangat penting karena cerita dalam video ini bisa menjadi bekal kita untuk memperoleh keuntungan yang konsisten ketika trading. Saya menyarankan untuk teman-teman yang belum menonton video tentang support dan resistance serta ATR, silakan menontonnya dulu. Karena di video ini kita akan menggunakan contoh dengan bantuan support dan resistance serta ATR. Sedangkan jika teman-teman baru ingin memulai trading dan ini adalah video pertama yang teman-teman tonton, silakan menonton dulu video untuk pemula. Saya sudah menyiapkan playlistnya yang berisi video sesuai urutan untuk pemula dengan tujuan membantu agar teman-teman bisa membayangkan apa yang kita lakukan ketika trading dan apa saja yang kita hadapi. Apa saja ceritanya? Kita akan bercerita tentang apa itu scaling in dan scaling out, bagaimana dan kapan kita melakukan scaling in dan scaling out, kemudian fungsi scaling atau apa yang bisa kita peroleh dengan metode ini. Scaling order. Satu kata yang bisa saya pakai untuk menjelaskan scaling order adalah mencicil. Scaling in adalah kita mencicil ketika membeli saham, dan scaling out adalah kita mencicil ketika kita menjual saham. Ini adalah contoh ilustrasi scaling in. Tolong digarisbawahi ya teman-teman, hanya ilustrasi. Indikator yang digunakan dalam ilustrasi ini adalah trend channel. Saya akan men-share indikator ini di video lain. Dan kita melakukan pembelian setiap kali harganya gagal menembus support. Dengan tren yang naik, biasanya disebut orang dengan istilah average up. Kita mulai dari scaling in. Kita bercerita dengan contoh sederhana, misalkan dari hasil evaluasi kita berencana untuk membeli sebuah saham, dan dari perhitungan risiko terhadap alokasi modal, hasilnya kita akan mengalokasikan modal kita sebesar 4 juta rupiah di saham ini. So, dengan metode scaling in, kita tidak akan sekaligus masuk sebesar 4 juta rupiah di dalam saham ini, tetapi membaginya menjadi beberapa order. Misalkan di strategi scaling in kita kali ini, kita akan masuk dulu sebesar 2 juta. Apa tujuannya? Selalu ingat, tidak ada prediksi yang 100% benar. Dengan kita melakukan order pertama 50% dari target awal, artinya risiko yang kita ambil juga 50% dari prediksi awal. Setelah melakukan order pertama ini, kita akan menunggu dan melihat kemana arah gerakan sahamnya. Ketika ternyata harganya turun, kemudian misalkan exit indikator kita mengatakan bahwa kita harus keluar dari trading ini dalam kondisi rugi. Ya, kita keluar, kita rugi. Tapi kita berhasil menurunkan kerugian kita sebesar 50%. Atau misalkan yang terjadi bukan seperti itu. Misalkan harganya malah turun, tapi harganya masih di atas cut loss kita. Dan entry indikator kita masih menunjukkan sinyal buy misalkan. Atau malah semakin kuat sinyal buy-nya. Kita bisa membeli lagi sahamnya dengan harga yang lebih rendah dari order pertama kita. Orang-orang menyebutnya dengan istilah average down. Apa kelebihannya ketika kita melakukan average down ini? Dengan melakukan order kedua dan order ketiga di harga yang lebih rendah, artinya nilai rata-rata pembelian saham kita akan menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Tapi dengan posisi cut loss yang tidak berubah. Itu artinya risiko kita terhadap saham ini juga menurun. Biasanya orang yang antipati dengan metode ini akan berargumen, iya kalau setelah kita melakukan order pertama harganya turun. Kalau naik, keuntungan kita cuma jadi 50% dong. Atau kalau kita justru melakukan average up, keuntungan kita malah akan lebih kecil dibandingkan kalau kita masuk sekaligus.
Jika teman-teman adalah orang yang bisa tahu harga saham di masa depan dengan pasti, tanpa pernah meleset, itu benar. Silakan melakukan order sekaligus. Tapi saya bukan orang yang seperti itu. Saya bukan peramal atau cenayang. Dan perlu teman-teman tahu, institusi-institusi dengan modal yang sangat besar, yang biasanya saya sebut sebagai penguasa pasar, mereka pun melakukan metode ini. Dan sedikit tambahan informasi, institusi yang saya sebut sebagai penguasa pasar bisa masuk ke pasar saham dengan total modal puluhan, bahkan ada yang menyentuh ratusan triliun. Kira-kira modal kita berapa persennya ya? Apakah mampu menahan harga sahamnya supaya tidak turun? Kita lanjut dengan scaling out. Hampir sama dengan scaling in, tetapi ketika kita scaling out, biasanya akan lebih aman jika kita membaginya hanya menjadi 2 order. Order sell yang pertama akan kita lakukan setelah harganya mencapai level tertentu, meskipun exit strategi kita belum mengatakan saatnya menjual saham. Scaling out ini yang akan berperan paling penting untuk membawa kita menuju keuntungan atau menang di hasil akhir. Saya akan menceritakannya sambil mensimulasikan di grafik real. Kita coba di saham Bumi Serpong Damai. Kita akan simulasikan scale in dan scale out kita dengan entry strategi membeli saham di harga opening hari berikutnya ketika sudah muncul 2 candle bullish di dalam buy area. Dan exit strateginya hanya sekedar take profit strategi, begitu harganya mulai masuk sell area. Hanya sekedar contoh, tapi saya beri sedikit bocoran, ini bukan strategi yang baik. Exit strategi yang baik juga akan memberikan sinyal kepada kita untuk keluar dari saham ketika prediksi awal kita salah. Kita perhatikan saham BSDE ini sedang dalam fase sideway yang sangat lama sejak November 2016 sampai 2017. Langsung saja kita buat buy area dan sell areanya. Oke, kita sudah membuat buy dan sell area. Strategi scale in yang akan kita pakai adalah kita akan masuk order pertama sebesar 50% dari target awal dan order-order selanjutnya sebesar 25%. Kita mulai simulasinya. Saat ini harga sahamnya mulai masuk buy area. Kita menunggu sinyal buy. Oke, sinyal buy-nya sudah muncul. Kita akan membeli di harga opening hari berikutnya. Next. Oke, berarti kita akan membeli di sini harga openingnya sebanyak 50%. Di mana cut loss kita? Saya akan menempatkan cut loss kita 1 kali ATR di bawah buy area. Batas bawah buy-nya 1550 dan ATR-nya 36. Maka saya akan posisikan cut loss kurang lebih di 1515. Oke, kita ubah jadi warna merah. Kita lanjutkan dan kita lihat kemana arah sahamnya. Ternyata turun dan turun terus, tapi masih belum menyentuh cut loss. Sinyal buy kedua sudah muncul, kita akan beli di harga opening hari selanjutnya. Ternyata hari selanjutnya turun, tapi ketika opening kita tidak akan tahu bahwa sahamnya akan turun, jadi artinya kita buy tetap di posisi open. Kita buy di sini di berapa itu? 1640 sebesar 25%. Dan sekarang average buy price saham kita ini kira-kira di 1665. Boom, kita tandai dengan warna
hijau ya. Oke, samar tandai dengan warna orange. Oke, ini adalah average buy-nya kita. Kita lanjutkan lagi. Masih turun lagi. Sinyal buy kedua muncul, kita akan beli lagi di opening berikutnya. Oke. Kita akan beli order ketiga kita di sini. Sekarang berarti posisi average buy price-nya kita menjadi 1650 kira-kira. Nah, target pembelian kita sudah tercapai. Kita sudah melakukan scale in dan sudah 100%. Saya akan mulai menceritakan bagaimana melakukan scale out. Strategi scale out kita kali ini, kita akan langsung menjual saham kita ketika harga sahamnya sudah mencapai 2 kali ATR di atas harga average kita. 50% yang akan kita jual. Di Forex yang umum dipakai sebagai start point scale out adalah 1 kali ATR di atas harga order. Silakan teman-teman menentukan sendiri yang sesuai dengan strategi teman-teman. Tentunya setelah melakukan backtest ya. Teman-teman bisa melakukan auto trading untuk order sell ini. Jadi begitu harga targetnya tercapai, langsung menjual sahamnya. Atau dengan membuka order sell dengan opsi good till cancelled dari awal. Apa itu good till cancelled? Silakan membaca link yang ada di deskripsi. Saya coba tandai target kita. ATR-nya adalah 39. Harga average kita 1650, berarti target scale out kita kira-kira di 1730. Belum keluar buy area, tapi ini akan menjadi target scale out kita. Kita akan menjual setengah saham kita ketika sudah mencapai 1730. Oke, kita lanjut. Sahamnya mulai naik lagi, kita mulai untung. Mulai melewati average price kita. Hampir tercapai tapi turun lagi. Hampir menyentuh average price kita lagi. Mulai konsisten naik harganya. Turun sedikit. Target scale out kita tercapai, kita tinggal punya 50%. Dan ketika target scale out kita tercapai, yang harus kita lakukan adalah memindahkan cut loss kita menjadi di harga average kita. Teman-teman perlu tahu, setelah kita melakukan ini, tidak ada lagi kata kalah untuk kita. Yang ada sekarang tinggal seberapa jauh kita menang. Dan ketika hal buruk terjadi, misalkan selanjutnya harganya turun dan menyentuh cut loss kita akan tetap menang sebesar 50% dari 2 kali ATR. Ingat logika sederhana yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bagaimana caranya kita untung di hasil akhir? Caranya adalah dengan tidak kalah. Dan beginilah cara kita menghindar dari kekalahan atau rugi. Saya hapus dulu target scale out kita karena sudah tidak terpakai. Kita coba lanjutkan. Harganya turun tapi tidak sampai menyentuh cut loss kita. Tidak menyentuh cut loss. Boom. Kita sudah take profit. Kita sudah take profit 50% sebesar 2 kali ATR. Dan kita take profit begitu menyentuh sell area. Silakan teman-teman lanjutkan simulasinya sendiri dan mencoba mencari target scale out yang cocok untuk teman-teman. Selamat mencoba. Good luck. Happy trading.